Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaftihu billadhi huwa khair. Hamdan lillah. Wassalatan wassalaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma ya muyassira kulli asir. Yassir lana kulla amrin asir. فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أبناء الطلاب وبنات الطالبات أينما تكونوا كيف حالكم أسعد الله أيامكم بكل خير ويمن وبركة نعود اليوم من جديد إلى درس علم التفسير والآن مع الباب الرابع وسنتحدث في هذا الباب عن أسباب النزول وأما الموضوعات التي سنتناول عنها فهي أولا تعريف أسباب النزول definisi أسباب النزول ثانيا ما نزل من حيث أسباب النزول pembagian Al-Quran ditinjau dari segi asbabun nuzul. Rabi'an turuqu ma'rifati asbabin nuzul, cara untuk mengetahui asbabun nuzul. Khamisan fawaidu ma'rifati asbabin nuzul, manfaat dari mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul. Thumma siyaghu asbabin nuzul, redaksi asbabin nuzul. Wal mawdu' al-akhir huwa ahammul mu'allafat fi asbabin nuzul, karya-karya yang penting dalam asbabin nuzul atau kitab-kitab yang berbicara tentang asbabin nuzul. Hadhihi hiya al-mawdu'atu allati سنتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله وقدر سائلين الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه اللهم آمين يا رب العالمين. تعريف أسباب النزول, definisi asbabun nuzul. Huwa ma nazala al-Qur'anu bisya'nihi waqta wuku'ihi kahadithatin aw su'alin. Definisi asbabun nuzul adalah ma nazala al-Qur'anu bisya'nihi waqta wuku'ihi kahadithatin aw su'alin, peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran pada saat peristiwa itu terjadi, kahadithatin aw su'alin, baik itu berupa kejadian atau pertanyaan. Penjelasannya adalah sebagai berikut: antahdutsa haditsatun fayatanazzalal Qur'anul Karimu bisya'niha. Terjadi sebuah peristiwa, kemudian turunlah Al-Quran terkait dengan peristiwa itu. Wadzalika kalladzi ruwiya 'an Ibnu Abbas qala, contohnya adalah seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas qala, beliau berkata, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Nah, setelah ayat ini turun kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ada as-safa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju bukit Safa. Fahatafa ya sahibah, kemudian beliau berseru memanggil, wahai para kaum. Fajtama'u ilaihi, kemudian para kaum berkumpul di bukit Safa. Faqala,
beliau berkata, Ara'aitakum law akhbartukum anna khaylan takhruju bisafhi hadzal jabali akuntum musaddiqi? Bagaimana menurut kalian apabila aku kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda yang keluar dari balik gunung ini untuk menyerang kalian? Akuntum musaddiqi? Apakah kalian mempercayaiku? Qalu, mereka menjawab, ma jarrabna 'alaika kadiban. Tentu saja kami percaya, kami tidak pernah ada pengalaman bahwa kamu berbohong. Qala, maka beliau bersabda, fa inni nadhirul lakum baina yadayya adabun syadid. Aku memperingatkan kalian akan adanya siksa yang pedih. Faqala Abu Lahab, maka berkatalah Abu Lahab, tabban laka, celakalah engkau wahai Muhammad. Innama jama'tana lihada, untuk alasan inikah engkau mengumpulkan kami? Tsumma qama, kemudian ia berdiri, fanazalat hadhihi surah, maka turunlah surah ini, yaitu surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab. Kemudian yang kedua, yang tadi yang dimaksud dengan pertanyaan tadi, ayus ala rasulu sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum sesuatu atau ditanya tentang sesuatu. Fayanzilul Qur'anul Karimu bibayanil hukmi. Maka kemudian Al-Qur'an turun untuk menjelaskan hukum atau suatu yang ditanyakan tadi. Mithalu dzalika, contohnya, an Abdullah bin Mas'ud, ini Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, inni ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi harthin bil Madinah. Pada suatu hari aku pernah bersama dengan Rasulullah di kebun di Madinah. Wa huwa muttaqi'un ala asibin. Beliau Rasulullah memakai tongkat atau bertongkat dari pelepah kurma. Famarra bina nasun minal yahud, maka lewatlah orang-orang Yahudi, sekelompok orang Yahudi. Faqalu, mereka berkata, saluhu 'anir ruhi, bertanyalah kepadanya tentang ruh. Faqala ba'duhum, sementara yang lain mengatakan, la tas'aluhu fayastakbilakum bima takrohun. Janganlah engkau bertanya kepadanya agar dia tidak membawa sesuatu yang tidak kalian sukai. Fa'atahu nafarun minhum faqalu lahu, maka datanglah sebagian orang dari mereka dan bertanya, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, kunyahnya Rasulullah, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, ma taqulu fir ruh, apa pendapatmu tentang ruh? Fasakata, beliau diam. Tsumma qama, kemudian beliau berdiri. Fa amsaka wajahahu biyadaihi ala jabhataihi, maka beliau memegang atau mengusap wajahnya biyadi, dengan tangannya, ala jabhatihi, pada apa namanya ini, jabah. Ma makna jabah? Di ya kepala apa ini yang di jidatnya. Fa'araftu annahu yanzilu alaihi, maka aku tahu, ini yang fa'araftu di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Fa'araftu annahu yanzilu alaihi, maka aku tahu bahwa sedang turun wahyu kepada beliau. Fa'anzalallahu alaihi, maka Allah menurunkan kepada beliau ayat di surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anir ruhi, tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi, qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah bahwa ruh adalah sebagian dari perkaraku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidak aku berikan ilmu tentang ruh illa qalila, kecuali sedikit.
Inilah dua hal yang melatar belakangi turunnya ayat, yaitu peristiwa atau pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, aqsamul Qur'anil Karimi min haitsu asbabun nuzul. Pembagian Al-Qur'an ditinjau dari segi asbabun nuzul. Yang qasimul Qur'anul Karimu min haitsu asbabun nuzuli ila kismaini ra'isiyaini. Al-Quran ditinjau dari asbabun nuzul dibagi menjadi dua bagian. Al-awwalu ma nazala minhu ibtidaan bi ghairi sababin khas. Yang pertama adalah turun tanpa adanya sebab khusus. Jadi turun begitu saja tanpa ada sebab yang khusus. Wa mithluhu al-ayat allati ishtamalat 'alal adabi wal ahkam wa misluhul ayat wa misluhul ayatul lati ishtamalat 'alal adabi wal ahkam. Contohnya adalah ayat-ayat yang memuat tentang adab-adab dan hukum-hukum. Wa huwa katsirun fil Qur'anil Karim. Banyak ditemukan di Al-Qur'an. Ats-tsani ma kana murtabitan fi nuzulihi bi sababin minal asbabil khassati. Yang turun terkait dengan sebab tertentu. Jadi yang pertama turun tanpa sebab, yang kedua turun karena sebab tertentu. Wa hadzal qismu huwal muradu dirasatu, dan bagian yang kedua inilah yang akan dikaji indal hadisi haula asbabin nuzul, ketika berbicara tentang asbabin nuzul. Haitsu yuradu bi asbabin nuzuli kullu ma yattasilu bi nuzulil ayatil qur'aniyati. Karena yang dimaksud dengan asbabun nuzul adalah segala sesuatu yang terkait dengan turunnya ayat Al-Qur'an minal qadaya wal ahdas, baik itu berupa peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, sawa'an akanat qadaya makaniyah, baik itu masalah-masalah yang terkait dengan tempat, au ahdatsan zamaniyah, atau kejadian-kejadian yang terkait dengan masa. Rafaqat Al-Qur'an Al-Karim athna'a nuzuli, yang menyertai. Rafaqat Al-Qur'an Al-Karim athna'a nuzuli, yang menyertai turunnya Al-Qur'an. Wa yu'adu hadzal ilmu minal ulumil muhimmah, dan ilmu asbabin nuzul ini adalah termasuk ilmu-ilmu yang sangat penting. Walati atana biha ulama'ul muslimin, yang sangat diperhatikan oleh para ulama qadiman wa haditsan, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer. Wa afraduhu bil muallafatil khassah, dan mereka membuat karya-karya kitab-kitab yang khusus yang terkait dengan asbabin nuzul, seperti Imam Suyuti misalnya, atau Al-Imam Ibnu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu banyak para ulama tafsir maupun ulama hadis, nah, itu banyak yang membuat karya-karya kitab-kitab yang secara khusus membahas tentang asbabun nuzul. Tariqatu ma'rifati asbabin nuzul, cara untuk mencari tahu tentang asbabin nuzul. Wa amma turuqu ma'rifati asbabin nuzul, adapun cara untuk mencari tahu tentang asbabin nuzul, faqad qala al-Wahidi, berkata al-Imam al-Wahidi fi asbabin nuzul, mengenai asbabin nuzul, la yahilul qawlu fi asbabi nuzulil kitabi illa birriwayah. Tidak boleh berbicara tentang asbabin nuzul, tidak boleh berbicara tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran illa birriwayah, kecuali berdasarkan kepada riwayah. Wasima'i mimman syahadu tanzila, dan mendengar langsung dari orang yang
menyaksikan turunnya Al-Qur'an, membersamai turunnya Al-Qur'an. Wa waqafu 'alal asbabi, dan mereka mengetahui sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Wa bahatsu 'an ilmiha, dan mencari tahu tentang atau belajar tentang asbabun nuzul. Waqad qala Muhammad bin Sirin, telah berkata Muhammad bin Sirin, sa'altu Ubaidata an ayat minal Qur'an, aku pernah bertanya kepada Ubaidah tentang ayat dari Al-Qur'an. Faqala, mungkin maksudnya bertanya tentang asbabun nuzul sebuah ayat. Faqala, maka Ibnu Sirin menjawab, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wa qul sidadan, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Dhahabal ladzina ya'lamuna fima anzalallahu al-Qur'an. Telah hilang, telah hilang orang-orang yang mengetahui fima anzalal Qur'an, mengetahui untuk apa Al-Qur'an itu diturunkan. Intinya dhahabal ladzina ya'lamuna fima anzalallahu al-Qur'an. Telah hilang orang-orang yang mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Ini menunjukkan betapa harus hati-hati, harus tidak boleh sembrono dalam menentukan sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Wa kadza qala Suyuti fil Itqan, inilah yang dikatakan oleh Imam Suyuti, yang disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Idzan fatariqu ma'rifati sababin nuzuli hiya riwayah, maka cara atau jalan untuk mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Qur'an atau sebab-sebab turunnya sebuah ayat dalam Al-Qur'an hiya riwayah, adalah berdasarkan riwayat. Wasima'u mimman syahadu tanzila wa hadaruhu, dan mendengar langsung dari orang yang membersamai turunnya Al-Qur'an, menyaksikan turunnya Al-Qur'an, wa hadaruhu, dan hadir pada saat Al-Qur'an itu turun atau ayat itu turun. Laisa lahu tariqun ghairu dzalika, tidak ada cara lain untuk mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Fawaidu ma'rifati asbabin nuzuli, manfaat-manfaat dari mengetahui asbabin nuzul. Yang pertama, yu'inu ala fahmil muradi bil ayati wa tafsiriha, membantu untuk memahami maksud dari sebuah ayat dan penafsirannya. Qala ahadul ulama, berkata salah seorang ulama, wa ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmil ayati, mengetahui asbabun nuzul bisa membantu untuk memahami ayat. Fa innal ilma bis sababi yurithul ilma bil musabbabi, karena pengetahuan akan sebab itu bisa membantu atau melahirkan pengetahuan akan sesuatu yang timbul dari sebab itu. Jadi dengan mengetahui sebab, maka bisa membantu untuk memahami apa yang terjadi dari sebab itu. Ma'rifatu hikmati tasyri'i, yang kedua adalah memahami, bisa mengetahui hikmah dibalik disyariatkannya sebuah hukum. Li'annal ahkama asy-syar'iyyata qamat ala tahqiqil masalihi wa daf'il mafasidi, karena sejatinya hukum-hukum syariat itu dibangun di atas atau dibangun dalam rangka untuk merealisasikan, mewujudkan kemaslahatan, wa daf'il mafasidi, dan menolak kerusakan-kerusakan. Salisan taisurul hifdi wal fahmi wa tathbitil ma'na, memudahkan untuk menghafal dan memahaminya serta menguatkan makna, mengokohkan makna. Rabi'an yu'akkidu ala anna al-Qur'ana kalam Allah, untuk menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam indama su'ila, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya an syai'in
tentang sesuatu yatawaqqafu 'anil jawabi. Terkadang beliau tidak menjawab, tawakuf dari menjawab, wa yang tadiru al-wahya dan menunggu wahyu. Yang terakhir, yakshifu wajhan min wujuhil i'jazi, mengungkapkan salah satu sisi kemukjizatan Al-Qur'an. Apa itu? Wa huwa anal Qur'ana yatanasabu ma'a muqtadul hali. Bahwa Al-Qur'an selalu peka terhadap masa, selaras terhadap kondisi, selaras terhadap zaman, atau boleh kita katakan bahwa Al-Qur'an itu selalu peka zaman. Inilah beberapa manfaat dari mengetahui asbabin nuzul. Syiaghu asbabin nuzul, ragam redaksi asbabin nuzul, beberapa redaksi asbabin nuzul. Takunu shorihan, yang pertama shorih, redaksi yang shorih fi sababiyyati, dalam sebab. Idza sharaha ar-rawi bis sababi, jika perawi secara lugas menerangkan sebab tersebut atau mengatakan sebab itu, bi ayyaqula, dengan mengatakan sababu nuzuli hadhil ayati kada, sebab turunnya Al-Qur'an adalah ini, au ya'tir rawiyu bi fa'it ta'qib, atau terkadang rawi itu datang dengan fa'it ta'qib, dengan fa' ta'qib, ba'da dzikril hadisati, setelah menyebutkan sebuah peristiwa, setelah menceritakan sebuah peristiwa, bi ayyaqula, misalnya dengan mengatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kada, tentang sesuatu, fa nazalatil ayat, fa ini yang maksudnya fa ta'qib, fa nazalatil ayatu, maka turunlah ayat. Yang pertama jadi sharih, sighah sharihah, yang pertama adalah redaksi yang sharih, yang jelas. Contohnya adalah ketika rawi mengatakan sababu nuzuli hadhil ayati kada, atau ketika perawi mengatakan setelah ia menceritakan sebuah kejadian, contohnya misalnya Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu, datang kemudian fa'u ta'qib, fanazalatil ayat, maka turunlah ayat ini. Takunu ghaira shariha, yang kedua adalah ghairu shariha, tidak sharih, tidak lugas, tidak terang. Artinya muhtamalah, masih mengandung kemungkinan-kemungkinan. Bisa jadi itu adalah asbabun nuzul, atau bisa jadi itu adalah tafsir dari seorang perawi tadi. Idza qala rawi, kondisinya adalah ketika perawi itu mengatakan ahsibu hadhil ayata nazalat fi kada. Aku mengira, tidak pasti kan, berarti ada ahsibu, ada kata-kata ahsibu hadhil ayata nazalat fi kada. Aku mengira bahwa ayat ini turun fi kada, dalam masalah ini. Au ma ahsabu, atau ma ahsibu hadhil ayata nazalat illa fi kada, atau aku tidak mengira bahwa ayat ini turun kecuali dalam masalah ini. Misalu dzalika ma hadatsa lizubair, contohnya adalah peristiwa yang terjadi kepada Zubair wal Ansori, dan salah seorang dari Ansar, wa niza'uhuma, yaitu terkait dengan perselisihan mereka, pertikaian mereka, fi saqyil ma'i, dalam masalah pengairan. Wa tasyakaya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdua tadi, Zubair dan orang Ansar tadi, mengadu kepada Rasulullah, wa naffadha fihima hukmallah, kemudian Rasulullah melaksanakan atau menegakkan hukum Allah. Faka'anal ansariyu lam yu'jibhu, dan kelihatannya si Ansori tadi tidak
puas dengan hukum ini. Jadi setelah diputuskan hukumnya, si Ansori tadi rupanya belum puas dengan keputusan yang diambil oleh Rasulullah. Fanazala qauluhu ta'ala, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan peristiwa pertikaian antara Zubair dan seorang Ansor tadi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Itu surat An-Nisa ayat ini. Faqala Zubair, maka berkatalah Zubair, ma ahsibu hadhil ayata illa fi dzalik. Aku mengira bahwa ayat ini tidak turun kecuali untuk masalah ini. Jadi kesimpulannya redaksi turunnya Al-Quran itu ada dua. Yang pertama contohnya adalah ya sababun nuzuli hadil ayah kada, atau perkataan seorang perawi setelah menceritakan sebuah peristiwa yang mengatakan fanazalatil ayatu, maka turunlah ayat itu. Nah, ini yang yang kemudian yang tidak ahsibu hadil ayati nazalat fi kada, misalnya aku mengira bahwa ayat ini turun untuk peristiwa ini. Nah, jadi ini dua redaksi, dua macam redaksi asbabun nuzul. Abna'i tulab, wal'an qad wasalna ila nihayatil mataf, wa huwa ahammul mu'allafat fi asbabin nuzul. Karya-karya penting terkait dengan asbabin nuzul. Yang pertama, Kitabu Asbabin Nuzul. Ada sebuah kitab yang judulnya Asbabun Nuzul li Abil Hasan Al-Wahidi An-Naisaburi, karangan Al-Imam Al-Wahidi An-Naisaburi. Kemudian ada kitab judulnya Al-Ujabu fi Bayanil Asbab lil Hafidh Al-Muhaddis Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi yang kedua adalah Al-Ujab fi Bayanil Asbab, milik dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ketiga yang sangat terkenal, Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Ini adalah kitab yang sangat fenomenal terkait dengan asbabin nuzul lil Imamil Hafidhi Jalaluddin As-Suyuti. Karya Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, karya Imam Suyuti. Wa hadzal kitabu sahlun muhtasarun, kitab ini sangat ringkas. Badala fihi al-Imam As-Suyuti juhdan mashkuran. Imam As-Suyuti dalam kitab ini telah sangat bersungguh-sungguh mengerahkan segala usahanya yang sangat keras untuk membahas tentang asbabun nuzul. Waqad istau'aba ma dzakarahu al-Wahidi fi kitabi wa zada alaihi. Dan Imam Suyuti dalam kitabnya kitab Lubabun Nuqul ini telah menyebutkan atau telah memuat apa yang disebutkan oleh Imam Wahidi dalam kitabnya, wa zada alaihi, bahkan beliau menambahkan banyak hal. Yang terakhir, wa kitabus sahihil musnad min asbabin nuzul. Kitab As-Sahih Al-Musnad min asbabin nuzul li Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Waqad iktasara fihi waqad iktasara fihi muallifu ala Sahih Al-Musnad bi ra'yihi wa rattabahu ala tartibi suwaril Qur'an. وقدم بين يديه بمقدمة ذكر فيها بعض القواعد الأصولية المتعلقة بأسباب النزول. Ini yang kontemporer, namanya As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul, karya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Inilah
beberapa karya yang penting terkait dengan asbabin nuzul. Bihadza qad intahaina minal babir rabi'i nas'alukum jami'an daimat taufiqi wan najah natrukukum fi riayatillahi wa inayati ghadan yatajaddadu liqa'u insyaallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.